Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua siswa-siswi SMP kelas 9 dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas tentang materi transformasi, melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Masih bersama saya Saiful Ikhwan SPD, guru matematika dari SMP Negeri 2 Anjatan Kabupaten Indramayu. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang transformasi. Ada dua jenis yang sudah kita bahas. Yang pertama ada translasi atau pergeseran, yang kedua ada refleksi atau pencerminan. Sekarang kita akan membahas jenis transformasi yang ketiga, yaitu ada rotasi atau perputaran. Lalu apa itu rotasi? Rotasi adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi suatu objek atau titik dengan cara diputar melalui suatu pusat dan sudut tertentu. Nah, sedangkan rotasi ini ada dua rumus untuk menentukannya. Yang pertama ada rumus jika suatu objek dirotasi dengan acuan titik pusat atau 0, alfa. Rumusnya adalah ini di dalam tabel. Misalkan ada titik A yaitu X, Y dirotasikan dengan acuan. Di sini ada tiga macam. Yang pertama ada misalkan titik pusat 0,90 derajat atau akan sama dengan 0,-270 derajat. Maka hasil rotasinya atau bayangannya adalah dari X, Y menjadi min Y, X ya. Kemudian yang kedua, apabila titik A, X, Y dirotasikan dengan acuan titik pusatnya 0,-90 derajat atau akan sama dengan 0,270 derajat, maka bayangan titik A adalah Y, min X ya. Kemudian yang ketiga, apabila titik A, X, Y dirotasikan dengan acuan titik pusat 0 plus minus 180 derajat, maka hasil rotasinya bayangan dari titik A-nya adalah min X, min Y. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Misalkan ada titik A 4,5, kemudian dirotasikan terhadap 0,90 derajat atau akan sama dengan 0,-270 derajat. Itu hasilnya adalah karena di sini rumusnya min Y, X, sedangkan di sini Y-nya adalah 5 dan X-nya adalah 4. Maka di sini hasilnya adalah A aksennya atau A bayangannya adalah min 5,4. Bisa ya? Kemudian misalkan titik A 4,5 ini dirotasikan terhadap 0,-90 derajat atau 0,270 derajat, maka A bayangannya karena di sini rumusnya Y, min X, sedangkan di sini Y-nya adalah 5, X-nya adalah 4, maka di sini A bayangannya adalah 5, min 4. Bisa ya, disesuaikan dengan rumus yang ada di tabel. Kemudian yang ketiganya, apabila titik A 4,5 dirotasikan terhadap titik 0, plus minus 180 derajat, maka bayangannya adalah sesuai dengan rumus min X, min Y, sedangkan X dan Y di sini adalah 4,5. Berarti A bayangannya adalah min 4,5. Bisa dipahami ya? Untuk biar lebih jelas, pahami contoh soal berikut ya. Di sini ada contoh, misalkan ada titik P yaitu min 3,1 jika dirotasi terhadap sudut 90 derajat dan 180 derajat, tentukan kedua bayangannya. Nah, kita akan coba jawab. Nah, titik P min 3,1 dirotasikan terhadap sudut pusat 0,90 derajat. Nah, kita sesuaikan dengan rumus yang tadi di dalam tabel ini. Kalau 0,90 derajat, maka rumusnya adalah min Y, X, sedangkan di sini X-nya adalah min 3 dan Y-nya adalah 1. Maka
hasil P aksennya atau P bayangannya adalah -1, -3. Bisa ya. Kemudian titik P -3,1 dirotasikan terhadap sudut 0,180 derajat. Nah, 0,180 derajat ini adalah rumusnya, hasil bayangannya atau hasil rotasinya adalah -x, -y. Nah, sedangkan x-nya -3 dan y-nya adalah 1. Kalau -x, -y, -x-nya -3, min ketemu min jadi plus. Nah, berarti hasilnya adalah P aksennya 3,-1. Bisa dipahami? Nah, sedangkan gambarnya adalah, perhatikan sistem koordinat berikut. Di sini ada titik P yaitu -3,1. Kemudian dirotasikan terhadap sudut 90 derajat. Ingat, 90 derajat positif menurut hukum trigonometri berarti arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam. Berarti ke arah bawah. Nah, di sini adalah titik bayangannya hasil rotasinya. Nah, 90 derajat di sini adalah titik P bayangannya -1, -3, yaitu diputar atau dirotasi sebesar 90 derajat. Bisa ya? Kemudian titik P -3,1 ini kita rotasikan sebesar sudut 180 derajat. Ya, sudut 180 derajat itu sudut lurus ya. Berarti titik hasil rotasinya adalah di sini, yaitu P aksennya 3,-1. Ini setelah dirotasi sejauh atau sebesar 180 derajat. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Inilah hasil dari rotasi atau jawaban contoh soal di atas. Berikutnya rumus yang kedua pada sistem rotasi transformasi, yaitu rumus jika suatu objek dirotasi dengan acuan titik S, A, B, alfa. Nah, bagaimana rumusnya? Di sini juga tetap ada 3. Apabila di sini ada titik A, X, Y dirotasikan dengan acuan titik S, A, B, 90 derajat atau titik S, A, B, -270 derajat, maka hasilnya adalah A tambah B. Nah, A tambah B nya ini adalah titik dari S tadi ya, dikurangi Y, -A ditambah B ditambah X. Nah, kemudian yang kedua, apabila titik A, X, Y dirotasikan terhadap acuannya titik S, A, B, -90 derajat atau S, A, B, 270 derajat, maka hasil rotasinya atau A aksennya adalah rumusnya A dikurangi B ditambah Y, A ditambah B dikurangi X. Kemudian yang ketiga, apabila ada titik A, X, Y dirotasikan dengan acuan titik S, A, B, plus minus 180 derajat, maka rumus mencari A aksennya atau A bayangannya adalah 2 kali A dikurangi X, 2 kali B dikurangi Y. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Misalkan di sini ada titik P 4,5. Jika dirotasi terhadap titik S 2,3 dan sudut 90 derajat. Tentukan bayangan dari titik P tersebut. Kita akan coba jawab. Karena di sini adalah P-nya X, Y itu dirotasikan terhadap titik S, A, B, 90 derajat, maka sesuai dengan rumus yang ada di tabel di atas, maka rumusnya adalah P aksennya itu dalam kurung A tambah B dikurangi Y, -A ditambah B ditambah X. Di mana di sini adalah A-nya dari titik S, kemudian B-nya pun sama dari titik S,
kemudian Y-nya itu dari titik P. Kemudian koma, A-nya pun masih sama dari titik S, B-nya masih sama dari titik S, kemudian X-nya adalah dari titik P. Biar lebih jelas, kita akan jabarkan dari contoh soal yang ada. Di sini titik P-nya adalah 4,5, berarti X-nya adalah 4, Y-nya adalah 5. Kemudian dalam soal dirotasikan terhadap titik S. Nah, titik S-nya adalah 2,3,90 derajat. Nah, maka P aksennya adalah A-nya adalah 2, B-nya adalah 3. Maka di sini 2 tambah 3 dikurangi Y-nya adalah 5. Maka 2 tambah 3 dikurangi 5. Kemudian koma, lanjut min A-nya adalah berarti min 2 ditambah B-nya adalah 3, berarti min 2 tambah 3, dan X-nya adalah 4, berarti min 2 tambah 3 tambah 4. Sekarang kita selesaikan yang ada di dalam kurungnya, maka P aksennya atau P bayangannya 2 tambah 3 dikurangi 5 hasilnya adalah 0. Kemudian koma, min 2 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Maka titik P 4,5 setelah dirotasikan terhadap titik S 2,3 dan sudut 90 derajat, maka bayangannya adalah 0,5. Bisa dipahami ya? Kemudian selanjutnya ada jenis transformasi yang keempat, yaitu dilatasi atau diperbesar atau diperkecil ya. Apa itu dilatasi? Dilatasi adalah pergeseran kedudukan atau posisi suatu objek atau titik pada bidang koordinat kartesius melalui perkalian. Nah, adapun rumusnya sama seperti tadi, ada dua macam. Yang pertama, jika suatu objek didilatasi dengan acuan titik pusat yaitu 0,k. Nah, k-nya ini adalah bukan sudut ya, melainkan skala, faktor skala ya. Biar lebih jelasnya nanti kita perhatikan contoh. Di sini rumusnya adalah apabila ada titik A, X, Y, kemudian didilatasi terhadap 0,k, nah, maka A aksennya atau A bayangannya adalah tinggal K dikali X, K dikali Y saja. Gampang ya. Nah, kemudian yang kedua, jika suatu objek didilatasi dengan acuan titik S, A, B, maka rumusnya adalah apabila ada titik X, Y didilatasi terhadap titik S, A, B, K, maka untuk mencari bayangannya adalah A ditambah K dalam kurung atau dikali X dikurangi A, B ditambah K dalam kurung Y dikurangi B. Sedikit panjang, tapi insya Allah mudah ya. Untuk biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Misalkan di sini diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing. Titik A-nya adalah 1,4, B-nya adalah 3,4, dan C-nya adalah 3,1. Gambarlah segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 3. Nah, dengan pusat dilatasi pada titik pusat yaitu 0,0. Kita akan coba menjawabnya. Karena di sini rumusnya adalah apabila ada titik A, X, Y itu didilatasi terhadap 0,k. K itu sekali lagi faktor skala. Dalam soal ini faktor skalanya adalah 3 ya. Maka rumusnya adalah tinggal K kali X dan K kali Y. Maka jawabannya misal di sini adalah titik A-nya 1,4 didilatasi terhadap 0,3. Berarti A aksennya tinggal 3 dikali 1 karena X-nya adalah 1, Y-nya adalah 4, 3 dikali 4. Maka hasil A bayangannya adalah 3,12. Kemudian titik B-nya 3,4 berarti X-nya 3, Y-nya 4 didilatasi terhadap
faktor skalanya adalah 0,3. Maka hasil B bayangannya adalah 3 kali 3, 3 kali 4. Maka hasil B bayangannya adalah 9,12. Bisa ya. Dan yang terakhir ada C-nya, titik C, yaitu 3,1 didilatasi terhadap faktor skalanya 0,3. Maka C bayangannya adalah tinggal 3 kali 3 dan 3 dikali 1. C bayangannya hasilnya adalah 9,3. Bisa ya. Sekarang tinggal kita gambar ya. Segitiga ABC bayangan hasil dilatasi adalah titik A-nya, A bayangannya adalah di 3,12, B bayangannya di 9,12, dan C bayangannya adalah 9,3. Maka gambarnya adalah sebagai berikut. Di sini ada koordinat kartesius, kemudian segitiga ABC-nya di titik A-nya di sini yaitu 1,4, kemudian titik B-nya di sini yaitu 3,4, kemudian titik C-nya di sini yaitu 3,1. Kemudian dihubungkan jadilah sebuah segitiga. Nah, segitiga ABC ya. Nah, didilatasi dengan faktor skala 3, berarti dikali 3 semuanya. Maka titik A bayangannya menjadi 3,12. Nah, tinggal 1 kali 3, 3 ya. 4 kali 3, 12. Faktor skalanya 3 berarti dikali 3 semua. Kemudian titik B bayangannya di sini yaitu menjadi 9,12. Dan C bayangannya di sini yaitu menjadi 9,3. Nah, kalau 3 titik bayangan ini dihubungkan, maka menjadi sebuah segitiga kembali. Nah, ini diperbesar sebesar 3 kali atau faktor skalanya 3 kali ya. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti dan mudah dipelajari. Baik, demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.